Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 8 September tahun 2022 adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Hari ini gereja sedunia merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Maria sebagai wanita yang mempunyai peranan besar di dalam karya keselamatan Allah. Gereja mengajarkan bahwa Allah telah kejatuhan manusia menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itu, Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Kebenaran iman ini dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, yaitu setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Perempuan itu ialah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Dalam konteks pengakuan iman inilah, gereja merasa perlu menentukan suatu hari khusus, yaitu 8 September, untuk merayakan peristiwa kelahiran Maria. Seturut sejarah, mulanya pesta ini dirayakan di lingkungan gereja timur, berdasarkan ilham dan tulisan-tulisan apokrif pada abad ke-6. Akhir abad ke-7, barulah pesta ini diterima dan dirayakan di dalam gereja barat atau gereja Katolik Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah anugerah keterpilihan. Menghidupi keterpilihan kita dalam surat kepada jemaat di Roma yang kita dengarkan pada hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah mengenali,
memilih dan menyertai dengan kasih, serta memberikan kemuliaan kepada manusia untuk menjadi serupa dengan Yesus Putranya. Dengan demikian, orang-orang yang oleh rahmat baptisan dijadikan murid-murid Kristus adalah mereka yang dipilih sendiri oleh Allah. Menjadi Kristen adalah anugerah Allah semata yang hanya terjadi karena Allah sendiri yang telah memilih. Menjadi Kristen adalah menjadi orang terpilih. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil, kita mendengarkan tentang keterpilihan Bunda Perawan Maria yang hari ini kita pestakan kelahirannya. Bunda Maria dikenal oleh Allah, dipilih dan dijaga, sehingga dapat menjalankan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui kelahiran Yesus Putranya ke dunia. Dari pihak Bunda Maria sendiri, ia menjadi pribadi yang taat, menjawab ya terhadap keterpilihannya, membiarkan diri dalam penjagaan Allah dengan mematuhi segala perintahnya, walau dengan segala penderitaan yang menyertainya. Melalui baptisan, kita pun menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Kita menjadi Kristen bukan suatu kebetulan, melainkan Allah sendiri sudah mengenal kita secara pribadi. Banyak orang Kristen mungkin tidak sadar akan keterpilihannya. Mari kita meresapi keterpilihan ini. Mari kita resapi bahwa Allah sudah mengenal kita. Artinya, di balik segala kelemahan, kerapuhan, kedosaan, kehinaan yang seringkali membelenggu diri, ternyata Allah melihat bahwa sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk hidup penuh kasih, suci, baik, dan bermartabat. Semakin dalam kita meresapi dan menghidupi anugerah keterpilihan ini, maka akan semakin terasa jiwa kita bersorak seperti Bunda Maria dengan Magnificatnya. Betapa berharganya hidup kita, betapa bermartabatnya pribadi kita, betapa dicintainya kita. Setiap kali kita mendoakan Salam Maria, hati kita harusnya tidak berfokus pada permohonan kita, tetapi berfokus pada keinginan Bunda Maria, agar apa yang ia alami, kita juga alami. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab ia memperhatikan aku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang, aku disebut yang bahagia. Itulah identitas kita yang baru dalam Kristus, yakni yang berbahagia. Semoga demikian. Amin.